Episode ke-336. Dada peti itu tenggelam dalam keheningan mutlak. Tak ada suara sedikit pun. Bahkan napas pun nyaris tak terdengar. Di dalam kegelapan, Kinmu bergerak bebas tanpa menimbulkan suara. Setetes keringat jatuh ke genangan darah dan menimbulkan bunyi lirih. Pemiliknya langsung bereaksi, tetapi sudah terlambat. Tongkat bambu Kinmu lebih dahulu menembus dadanya. Kinmu mencabut senjatanya lalu kembali menghilang. Sementara suara tubuh yang roboh memecah kesunyian. Seketika para iblis ekstrateritorial di sekitarnya menyerang membabi buta. Seni surgawi dan senjata roh menghantam ke arah asal suara hingga cahaya memenuhi ruangan. Di balik kilatan cahaya itu, Kinmu bergerak seperti hantu. Satu demi satu praktisi seni surgawi tawas di tangannya. Saat cahaya padam dan kegelapan kembali menyelimuti, hanya mayat-mayat yang perlahan ambruk ke tanah. Keheningan kembali menyelimuti peti. Ruang di dalam peti memiliki radius sekitar 300 meter. Cukup luas untuk menampung ratusan orang. Namun, bagi para praktisi seni surgawi yang saling memburu dalam gelap, tempat itu terasa sempit. Dalam jarak sedekat itu, satu serangan saja dapat mengenai siapapun. Bahkan ahli yang kuat mampu menyapu seluruh ruangan dengan seni surgawi mereka. Saat Kinmu menyeret mereka semua ke dalam peti, kepanikan langsung meledak. Semua orang menyerang siapa saja yang berada di dekat mereka demi bertahan hidup. Banyak praktisi kuat justru mati di tangan rekan sendiri. Kekacauan sempat mereda ketika seorang ahli alam surgawi memerintahkan semua orang untuk tenang. Namun sesaat kemudian Kinmu membunuhnya. Kepanikan pun pecah kembali. Mengandalkan tongkat bambunya, Kinmu memburu siapapun yang ditemuinya. Bahkan para ahli alam makhluk surga tak mampu bertahan melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Seseorang sempat mencoba membuka peti agar cahaya masuk. Tetapi Kinmu langsung menusuknya hingga tewas. Kini semua orang benar-benar ketakutan. Mereka menahan napas, memperlambat detak jantung, bahkan berusaha menghentikan darah yang mengalir dari luka agar Kinmu tidak mengetahui keberadaan mereka. Mereka juga memejamkan mata karena cahaya dari teknik mata mereka dapat menjadi sasaran empuk di tengah kegelapan. Bagi Kinmu, mereka bagaikan mangsa. Ia seperti kelelawar yang berburu di malam hari. Sedikit suara saja sudah cukup untuk mengungkap posisi lawan. Lalu kematian akan datang seketika. Di dalam kegelapan yang mencekam itu, seolah bersembunyi seorang raja iblis yang dapat merenggut nyawa kapan saja. Tak lama kemudian peti kembali terbuka dan memuntahkan beberapa mayat. Cahaya sesaat menerangi ruangan sebelum peti menutup lagi. Melihat cahaya itu, semua orang yang masih hidup langsung berpindah tempat. Mereka tak lagi berani diam di posisi semula. Pertempuran kembali pecah. Suara benturan seni surgawi, senjata roh, dan tubuh yang roboh bergema tanpa henti. Aku sudah tidak tahan lagi. Salah seorang iblis ekstrateritorial akhirnya kehilangan kewarasan. Ia berteriak histeris sambil melepaskan seni surgawi dan mengayunkan senjata rohnya ke segala arah. Mati! Kalian semua mati! Kekuatannya sangat besar. Dalam sekejap seluruh ruang 300 meter diselimuti serangannya. Semua orang terpaksa melawan atau menghindar. Peti kembali berubah menjadi medan pembantaian. Jeritan dan ledakan bergema di segala penjuru. Setelah sekian lama, orang itu akhirnya kelelahan. Ia terengah-engah sambil mendengarkan keadaan di sekelilingnya. Tak ada suara. Mereka semua mati. Wajahnya berubah gembira. Hahaha, kalian semua mati, tinggal aku yang hidup. Seketika, desir. Tongkat bambu menembus mulutnya dan keluar dari belakang kepalanya. Peti pun terbuka sepenuhnya. Cahaya memenuhi seluruh ruangan. Yang masih berdiri hanyalah Kinmu, Pangongso yang berwajah pucat, dan naga kilin yang menggigil di sudut. Naga kilin telah mengecil hingga sekitar 3 meter dan bersembunyi di balik rak-rak. Tubuhnya yang besar dipenuhi pedang, tombak, dan berbagai senjata roh. Bahkan beberapa pedang milik Kinmu masih tertancap di tubuhnya. Selama kekacauan tadi, hampir semua serangan tanpa sengaja mengenainya. Seluruh lantai dipenuhi mayat. Ada yang mati tertusuk tongkat bambu, ada yang terbelah oleh pisau, ada yang kehilangan kepala, ada pula yang tertusuk hingga seperti landak. Sebagian dihancurkan pelet pedang, sebagian lagi tewas oleh sarang naga sejati.
Namun sebagian besar korban justru saling membunuh. Dalam kekacauan tadi, korban yang benar-benar dibunuh Kinmu, Pangongsau, dan naga Kilin hanya sekitar 30%. Pangongsau mengusap darah di wajahnya sambil menarik napas panjang. Bahkan dirinya masih merasa ngeri. Di tengah kegelapan, Kinmu pernah menyerangnya. Seandainya ia tidak segera menggunakan teknik khas istana Maswalan sebagai tanda pengenal, kemungkinan besar Kinmu sudah membunuhnya. Meski berhasil lolos dari serangan mematikan itu, tongkat bambu Kinmu tetap menembus perutnya, nyaris mengenai jantung. Lehernya pun hampir patah saat menghindari pisau pemotong babi. Pangongsau bahkan curiga Kinmu sebenarnya sudah tahu identitasnya sejak awal, tetapi sengaja mencoba membunuhnya di tengah kekacauan. Sayangnya ia tak memiliki bukti untuk mengatakannya. Kinmu sendiri dipenuhi luka. Ia menyeret mayat satu persatu keluar dari peti. Selama pertarungan tadi, ia berkali-kali berada di ambang kematian. Beberapa ahli alam surgawi memiliki seni surgawi yang begitu kuat hingga satu serangan saja sudah cukup untuk membunuhnya. Bahkan dengan tubuh penguasa naga sejati. Untungnya, kekacauan yang dipicu orang gila tadi membuat semua orang saling menyerang. Jika tidak, Kinmu mungkin bukan orang terakhir yang bertahan. Pangongsau ikut membantu membuang mayat. Keduanya bekerja dalam diam. Setelah peti bersih, Kinmu mengumpulkan seluruh senjata roh milik para iblis ekstrateritorial ke dalam karung tauti miliknya. Ia juga memanggil kembali semua senjata roh yang tercecer selama pertempuran. Kei! Beberapa pedang tercabut dari tubuh naga Kilin hingga darah menyembur keluar sebelum semuanya kembali bergabung menjadi pelet pedang Kinmu. Naga Kilin menatap luka-lukanya dengan kesal. Master Kultus, kau juga menusukku? Kinmu menggeleng tanpa rasa bersalah. Bukan aku. Jangan memfitnah. Itu hanya kecelakaan. Pangongsau yang melihat kesempatan itu diam-diam memanggil pelet pisaunya. Beberapa bilah kecil terbang keluar dari pantat naga Kilin lalu kembali ke tangannya. Naga Kilin langsung mengamuk. Grandmaster, kau juga. Pangongsau batuk darah sambil tersenyum canggung. Itu kecelakaan. Tak lama kemudian ia memandang Kinmu. Master Kultus Kin, apakah kau masih punya air liur naga? Aku juga terluka. Kinmu mengeluarkan beberapa botol dari karung tauti. Namun Pangongsau ragu-ragu. Tiba-tiba aku merasa takut memakainya. Entah lukaku sembuh atau justru mati karena racun. Kalau takut, jangan dipakai. Kinmu langsung membuka salah satu botol dan mengoleskannya ke lukanya sendiri. Pangongsau lalu menoleh kepada naga Kilin yang sedang melelehkan sisa senjata roh di tubuhnya. Dengan api Kilin, naga Kilin menatapnya penuh waspada. Kau mau apa? Aku hanya ingin sedikit air liur naga. Naga Kilin mendengus kesal, tetapi akhirnya meludahkannya. Nih, oleh sendiri. Pangongsau buru-buru mengoleskannya ke luka-lukanya. Sementara Kinmu membantu mengobati luka di tubuh naga Kilin. Meski luka mereka mulai sembuh, tubuh ketiganya masih sangat lemah. Saat itulah terdengar suara langkah kaki dari dalam kegelapan. Kinmu memaksa dirinya berdiri dan membuka mata langit sinebar. Sosok berjubah merah darah perlahan muncul. Pangongsau juga bangkit sambil membuka labu besarnya. Air terjun darah melayang di udara, siap digunakan kapan saja. Naga Kilin mencoba berdiri, tetapi gagal. Ia hanya bisa tetap duduk sambil menyiapkan api sejatinya. Lengan Kinmu sudah terlalu lemah untuk mengangkat pelet pedang. Ia hanya mampu menggerakkan Cavalry Sword dengan ujung jarinya. Seorang pemuda dengan pedang panjang di punggung berjalan mendekat. Ia berhenti di depan tumpukan mayat dan mengamatinya dengan saksama. Anehnya, monster-monster dalam kegelapan sama sekali tidak menyerangnya. Seolah makhluk itu hanya memburu penduduk dunia ini. Bukan orang luar sepertinya. Pemuda itu akhirnya berbicara. Aku Luo Wushuang dari pengawal Elite Roh. Kalian mampu membantai seluruh pasukan pengintaiku. Kekuatan seperti ini pantas dihormati. Tatapannya tertuju pada Kinmu. Sebutkan nama kalian. Setidaknya biar namamu tetap dikenang setelah mati. Pangongsau mendengus. Luo Wushuang, pengawal Elite Roh? Belum pernah kudengar. Kalau ingin mati, datanglah. Luo Wushuang tetap tenang.
Yang kalian bunuh hanyalah pasukan pengintai. Pengawal elit roh yang sesungguhnya adalah para elit terbaik generasi muda alam surgawi. Mereka jauh lebih kuat. Ia perlahan mencabut pedangnya. Karena kalian menolak menyebut nama, kalian akan mati tanpa kehormatan. Sekali ayunan, cahaya pedang membelah angin, lalu berubah dari 1 menjadi 2, 4, 8, 16, hingga memenuhi langit seperti jaring cahaya yang menyapu ke arah mereka. Pamongso meraung dan mengerahkan seluruh sisa kekuatannya. Air terjun darah berubah menjadi Buddha. Darah raksasa yang menghantam hujan cahaya pedang, menghancurkan sebagian besar serangan. Namun, setelah itu Pamongso langsung ambruk terduduk. Tenaga sihirnya benar-benar habis. Kinmu mengangkat jarinya. Carefree Sword melesat menembus hujan cahaya pedang dan dalam sekejap muncul di depan Luo Wushuang. Naga kilin meraung keras. Puluhan ribu sisik di tubuhnya terlepas dan berubah menjadi perisai yang melindungi Kinmu. Luo Wushuang bergerak sangat cepat. Ia menghindari serangan sambil mengangkat pedangnya untuk menangkis. Teknik pedangnya telah mencapai tingkat kesempurnaan. Namun, Kinmu mengerahkan sisa tenaga terakhirnya. 18 perubahan. Ilmu pedang berganti tanpa henti. Pada serangan terakhir, darah memercik. Lengan kanan Luo Wushuang yang memegang pedang terputus. Ia segera meraih lengannya dan mundur sejauh 1 mil hanya dalam sekejap. "Siapa kalian?" teriaknya. "Sebutkan nama kalian." Ki vital Kinmu juga telah habis. Ia tak mampu mengejar, hanya memanggil kembali Carefree Sword yang terus berputar di sekelilingnya. Seolah-olah ia masih menyimpan kekuatan penuh. Dengan senyum tipis ia berkata, "Master kultus surgawi, Kinmu." Lalu ia menunjuk Pamongso di sampingnya. "Dan ini, Grandmaster Istana Emas Walen." Mendengar itu, wajah Pamongso langsung berubah.